Mengelola zakat dengan manajemen modern. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457 per 21 November tahun 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah problem solver sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, Lazismu telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. 1. Kemiskinan. Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. 2. Sumbangsi. Zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial. 3. PROBLEMSOLVER. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hari Muslim. Program Beasiswa Sang Surya adalah gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas. Tentang Beasiswa Sang Surya. Program Beasiswa Sang Surya bertujuan untuk meningkatkan angka mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang lebih baik. Bentuk 1. Biaya perkuliahan. 2. Biaya hidup semasa perkuliahan. 3. Biaya penyelesaian tugas. Allah senantiasa menolong hamba selama menolong saudaranya. HR. Muslim. Serangan Zionis Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut, sehingga menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Korban yang menjadi target kekejaman Zionis tidak hanya para pejuang, namun juga anak-anak, para wanita dan para lanjut usia. Mereka sangat rentan akan akibat terburuk terhadap serangan Israel. Serangan Hamas dan Israel pada Sabtu 7/10 terus berlanjut. Peperangan di jalur Gaza semakin memanas dan menyebabkan banyak bangunan yang hancur. Korban mulai berjatuhan dari berbagai elemen masyarakat. Dilansir CBNC Indonesia, korban meninggal pada Senin 9/10 mencapai 413 orang.
1.990 orang luka-luka dan 2,3 juta orang saat ini terblokade akibat serangan udara yang dilancarkan pasukan Israel. Rumah sakit Indonesia di Gaza pun ikut diserang oleh Zionis Israel. Banyak korban kekerasan dan serangan militer Zionis yang dibawa ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Mereka mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan yang bertugas. Tagar Sobat Lazismu, yuk terus dukung rakyat Palestina dengan doa dan donasi terbaik kita. Lazismu terus berkomitmen membantu rakyat Palestina dari semua lini, yaitu berupa pengadaan ambulans yang sudah dioperasikan di Palestina, bantuan obat-obatan di klinik rumah sakit, bantuan pangan dan kurban, beasiswa baik untuk mahasiswa di Palestina di Timur Tengah maupun mahasiswa Palestina yang belajar di Indonesia. Donasi peduli Palestina sekarang. Muhammadiyah galang bantuan 45 miliar rupiah untuk Palestina. Tanggal 1 November tahun 2023. Dalam keterangannya, Haidar Nasir menyebutkan bahwa dana ini dihimpun selama 2 periode penghimpunan. Bantuan ini rencananya juga akan diserahkan kepada wakil dari Palestina. Kami PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Persyarikatan dan para simpatisan, serta seluruh keluarga yang memberikan keprihatinan kepada Palestina, ujarnya. Senada dengan Haidar, Syafiq Mukni menegaskan bahwa Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Insya Allah tidak hanya di dalam bentuk pernyataan, sekalipun sangat penting memberikan dukungan moral terhadap perjuangan agar bisa mencapai kemerdekaan dan bisa hidup layak sebagai manusia, makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah, ungkapnya. Saat ini, Muhammadiyah telah menyalurkan berbagai bantuan kepada rakyat Palestina, seperti ambulans, bantuan untuk rumah sakit, serta untuk sekolah yang ada di Lebanon. Sekolah ini merupakan tempat pendidikan bagi warga Palestina yang mengungsi di sana. Kita juga sudah memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang sedang mengalami bencana akibat dari Israel itu, lanjutnya. Penyaluran bantuan dari Muhammadiyah akan melibatkan mitra setempat. Bantuan juga akan dikirimkan melalui pemerintah Indonesia yang rencananya akan dikirimkan pada akhir pekan ini. Di dalamnya terdapat bantuan obat-obatan, makanan, serta bantuan lain yang dihimpun oleh warga Muhammadiyah melalui Lazismu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Itu adalah sebagian dari program Lazismu. Selebihnya masih banyak lagi yang tidak dapat saya jelaskan di video ini, karena durasinya nanti terlalu panjang. Wajah tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.